12 menit. Game yang sangat-sangat one-sided, tapi di game yang kedua ini sebenarnya equal. Cuma emang tetap pressure-nya tetap dibikin by Vitality. Alright, kita langsung menuju ke arah game yang menegangkan. Yep. Karena kalau game ini didapatkan oleh Bigetron by Vitality, Match point. match point dan match point udah didapatkan, anything can happen. Oke, kita menuju ke arah draft tanpa adanya Baxia yang di-ban kali ini. Masih. Ya masih. Ya ini bisa ban Baxia kayaknya. Ban Frederick pakai Baxia ke buat first karena kita juga sudah ditutup ya. Tapi ini ngebuka banyak banget. Selain dari ini ya, yang muncul Devani ada. Guinevere pun ada loh sebenarnya. Kayaknya dia nih Onyx pengen tukar 2 deh. Dia kayak pengen lepas apa sih? Baxia. Oh diambil Baxia langsung. Dia pasti salah lihat mangap. Oke, ada Guinevere ternyata terlepas. Dia bisa combo banyak sih sebenarnya. Guinevere, Arlot, Arlotnya dulu yang diambil. Ya Arlot Gwyn, udah kelihatan banget ya temponya ya, langsung digas dari 3 pick atasnya. Bisa jadi Akai Arlot juga. Akai Arlot, kalau Bisa. misalkan emang, ya bisa juga. Akai Arlot yang jungle, karena Baxia lebih gampang ya kalau misalkan dilawan pakai Akai dibandingkan Fredrin yang bisa kabur-kaburan. Betul. Terus bisa combo juga kan sama Arlot. Tapi udah terlihat ya dari 3 game ini ya, soal best retry di Turtle 1 Nanael. Dan itu terjadi lagi loh. Jadi aku sedikit ada nostalgia. Season 12 saat Nanael tuh hampir di semua match playoff dia Turtle 1-nya secure banget. Ya Frederick. Tadi kita tahu juga Turtle 1 yang penting lah ya istilahnya ya. Iya. Untuk bisa kontrol tempo semuanya. Moskov justru. Ini langsung dijawab juga ya. Mereka udah ngelupain Haritnya juga. Jadi udah belajar dari apa yang terjadi di game yang kedua tadi. Emang yang namanya Grand Final harus cepat adaptasi ya. Melupakan satu hero Harith dan langsung ambil Moskov. Ifka? If ya, Pak Gwyn. atau Gwyn yang tadi sempat kita mention juga. Atau Akai. Karena Arlotnya udah kelihatan banget buat combo. Oke, kalau misalnya ini nggak diambil Akai atau Gwyn, ini bakal ditutup berarti ya. Akai Gwyn bisa jadi ya. Bisa jadi, tapi kita bisa lihat juga ya secara status ya. Top 5 kill nih, bahkan Moreno ada di nomor 1. Untuk di urutan yang kedua dari Kapal Fulpen ada Haji, Aboy sudah ada di urutan yang ketiga, Richel di urutan keempat, dan Super Prince ada di urutan yang kelima. Akai dulu mereka melepaskan if-nya berarti. Dan bahkan bisa kita bilang dari total 5 top kill dari cross country region, tidak ada satu nama Goat di situ. Wah, ini berarti dari TLPH ya. Yes. Sanji. Karena mungkin Sanji. balik kebanyakan asisnya. Iya, berarti Balik lebih lagi. ke arah assist karena killnya bisa entah dikasih ke Galtazi. Ya, atau Sanford biasanya. Sanford sih banyak kan sekarang ya. Kan sih bahkan kalah loh. Tapi kalau ngomong-ngomong soal nanti ke MSI WC ya, mumpung kita masih OTW untuk ngomongin draft 45-nya. Iya. Yang menariknya adalah ada 5 MVP yang nanti Iya. akan hadir di MSI WC. 5 final MVP. 5 final MVP. Iya. Itu mulai dari Eman, lalu ada Kelra, lalu ada Kiboy, lalu ada Sekis, dan Yes. juga yang terakhir Sanford. Oh, oke. Banyak sekali ya. Orang-orang jago bertebaran di sana ya. Iya, dan akan saling bertemu nanti di MSI Itu berarti WC. dari MSC 2021. Iya. Dari zamannya Kelra di Execration. Execration berarti. Kelra duluan tuh ya 2021. Kelra duluan, baru habis itu Eman. Ya itu gua suka karena di zaman itu. Flicker untuk ke depan, apa flicker ke belakang? Waktu masih sama Caknu ya. berarti. Caknu, Cak Mamba. Mamba. Gue bilang sama Kabe, waktu itu gue debatnya sama Kabe waktu itu Kelra versus Benny kita masih ingat ya Be ya. Ya kalau nggak salah itu ya sih. Kan masih Benny Ya, kan waktu Benny itu kalau ya. nggak salah ya. Itu tetap Kelra. Flicker ke depan adalah jalan ninja. Tapi kadang Kabe suka inget lo bukan Kelra. Nah itu mungkin Tas lebih ngerasa ya kalau ada MM yang sukanya flicker-flicker ke depan tapi wow gitu Tas. Gak usah senyum lo. Temen gue sih, temen live stream gue itu. Lagi live stream sekarang. Oh iya, Oh. nah iya. Itu emang jalan ninja kita Tas. Iya. Kita tuh laki-laki. Yang merasa aja sih, yang merasa. Yang merasa ya. aja. Kalau yang nggak ngerasa gak usah marah-marah berarti. Iya, sering buat kalah tuh direct tuh. Yang flicker depan. Iya, tapi ini dia. Eman, ini benar-benar menunjukkan permainan sabarnya. Kita juga jangan lupakan. Dalam posisi di MPLPH ya, Kelra itu selalu berada di bawahnya Eman. Itu aku Ya. setuju. Bahkan Selalu. sampai art title The Most Intelligent Marksman Yes. buat Eman. Dan itu sampai Eman pindah ke region lain. Betul. Ya barulah Kelra waktu itu stong kan, dia naik jadi juara Ya, World of season Time-nya. 14 ya. Iya, jadi bisa dibilang Eman
dari MPLPH mendominasi, apakah ini akan terjadi kembali? Karena gue melihat gameplaynya Eman sekarang, dia benar-benar sabar, tenang. Jadi mereka udah tahu, tidak selamanya kok gue nge-carry tas. Wah itu ya. Tidak selamanya di sini. Bersama dengan RSI, tapi ya ingatkan lagi, waktu RSI juga line-nya lumayan sering main Atlas kayak Fit gini nih. Jadi apakah ini akan menjadi kuncian yang menarik ya? Karena Fatal Link, Blazing Duet ini kombonya yang bener-bener mengerikan banget. Iya, tapi kayak ada pembongkar combo mereka juga ya. Ada heavy speed. Ada heavy spin. Iya. Harus satu-satu nih, jangan sampai barengan tiga-tiganya nih keluar ult nih. Waduh, Bubar yang ada. bubar ya. Dua pick langsung nih untuk Onyx dulu berarti. Romer EXP yang bakal mereka pick. Karena 2 XP ditutup ya, Yuzong dan juga ada lampu-lampu di sana. Nah ini udah ada Jushin sih. Mungkin nanti komboannya bakal dipatahkan dengan hero-hero yang kayak Terisla atau bahkan mungkin Sora. Soranya masih available dan last pick juga masih ada Valentina. Jadi setelah Khalid. Bisa Khalid ya. Yap, strong river presence ya berarti ya, Khalid dan juga Jushin. Mid lane nih. Tetap main di tank jungle. Bisa ke Kimi lagi, bisa ke Valen. Optionnya banyak sebenarnya. Karena Akai sih, Akai juga memungkinkan banget untuk Kiminya main Sky Pierce loh. Culik satu kan. Langsung tembakin Starlium Beam. Yap, atau karena ada 3 hero tank, Be. Gord, sudah waktunya kah kita melihat Gord sekarang? Gord plus Atlas ya. Iya. Itu udah pasti annoying banget. Tapi kayaknya dia lebih demen Kimi sih buat sekarang. Iya, Lagi iya. pede ya. Oke, tapi lihat di sana tuh, waduh, festival, halo. Gila, luar biasa festival ini ya. Mengerikan. Halo, tante, om semua, dan jangan lupa ya, ingat, masih bisa untuk kalian datang, tapi setia. Oke, kali ini tas pilihan cepat Bigetron or Onyx. By draft, Getron sih. Bigetron lagi. Iya. Oke, Om Awa, Bigetron. Bigetron lagi. Tapi Onyx. oke, untuk yang berada di velodrome ini menjadi kesempatan Bigetron untuk mendapatkan match point, tapi Onyx gak mungkin ngelepasin. Bulung, Bigetron apa Onyx? Belum dibuka lu. Ah, udah dibuka tuh lu. Udah belum? Nah. Udah. Udah ya. Yeah. Apa ya? Hah? Jawab. Bigetron. Kenapa? Apa? Kenapa? Kalau lu harus ada kenapanya. Antionik. Gak gitu. Oke, kalau misalnya Aul, Bigetron sih. Bigetron lagi. Iya. Ikut pulung antionik kalau. Oke, tapi Bukan. tentunya untuk para Sony dan Bigetron jangan mau kalah, mana tepuk tangannya. Oke, caster, let's go to the lane attack. Yes, let's go ya. Karena 2 poin sekarang dipegang oleh Bigetron by Vitality. Tapi sebelum itu kita cek lagi semangatnya. Jakarta International Velodrome, mana suaranya? Buset. Ini bendera kuningnya ini, yang merah mana? Ah, merah di atas. Iya, bendera Onyx ya bendera. Iya. Alright. Oke. Ini dia kombinasi antara Jushin dan juga Khalid. Keluar di sini ya. Cuman lawannya rada ngilu juga nih. Nah, ini buset. loh. Oke. Hampir. Kekuatan dari agresivitas mid lane ya. Wah, buset Coba masuk. lihat Sansnya masuk sampai ke situ Sans. tuh. Sans. Oke, sabar dulu. Agak dalam ya. Tapi Purify juga yang akhirnya tertrigger dari Sans, menelan damage dari turret juga cukup berbahaya tadi. Jadi mau gak mau harus bergerak mundur setelah ada poke damage juga untuk Moreno-nya. Oke, ada sedikit platingan di arah tengah. Ini dia, Keyboy sudah bermain dengan bagaimana dia mencoba untuk menguasai Vision. Saat talent emblem. Wah, tapi sebentar dulu di top lane. Yap. Sementara sekarang Lutfi akan dikeroyok oleh 2 orang sekaligus dan itu dia pergerakan. Yang dilakukan oleh Shogun dan juga Finn bersamaan. Yes, dan biasa kalau kita ngeliat combo dari Arlot ya. Tadi kan Fredrin udah didapetin. Oke, sukses. Tadi di game yang kedua Arlotnya di ban. Dan biasanya kalau nggak Guinevere, ini Akai juga yang bisa jadi combo sama Arlot Pak Pulung. Oke. Dan sekarang Sans hadir pula. Mereka bersiap untuk bisa memberikan efek bawasan. Nahan lagi loh. Nahan lagi. Pelan-pelan banget pastinya. Cuman yang harus di garis bawahi dulu Onyx ya, mereka bisa menangin banget Vision River-nya sih, agresifnya. Yap, karena mereka langsung saya berfokus. Terus satu planet itu dia. Kombinasi lagi first blood berhasil diamankan oleh Shogun. Sementara Lutfi tidak bisa memberikan bantuan apapun. Mereka bertiga masih berusaha untuk bisa mendapatkan 1 poin. Tetapi ternyata kemana berbeda. Ada terus berhasil diamankan dan sekarang Kairi balik arah. 3 player dari Bigetron dan Vitality pun balik juga. Balik dulu ya, oke 1 poin kill
ditukar dan itu dia. Dapet. Spear of Destruction dapat loh. Gold Scavenger Craft. Spear of Destruction buat apa bang? Buat ambil itu bang. Iya, gak mungkin dong mau pindah ke turret. Enggak, enggak. Oke, jadi kembali ternetralisir keadaannya. Ada pertukaran yang cukup adil juga bisa didapetin. Ya enaknya sebenarnya kalau kita ngelihat untuk Bigetron by Vitality ya, Moreno tadi bisa join the fight tanpa hadir. Global presence-nya ini loh dari Fury of the Phoenix. Yep. Plus Finn aktif banget tau. Finn tuh aktif banget yang kayak bisa dibilang ya apapun itu didiluin sama Finn. Iya. Tapi by level ini lagi tertinggal banget ya untuk Finn-nya. Belum punya Fatali. Ya. Keyboardnya juga enak banget pastinya buat wah tapi sekitar dulu. Oke. Dan Moreno masih bisa kabur. Moreno masih berhasil selamat. Aman. Aman. Ya walaupun memang trigger ya untuk flicker mundur dulu ke arah belakang. Oke, Reggie Sandstorm. Buset, The Ranking Sandstorm di depan umum Keyboy. Quicksand Guard dan berusaha untuk melarikan diri berhasil. Berhasil ya, ini dia teori landak kan semakin terancam akan semakin jurinya bisa membahayakan karena bahaya banget ini banyak banget agresivitas dan David Oke, dan sebuah predictable mungkin itu baik. Tapi Blazing Duet tetap menyelamatkan pergerakan Eman. Ya thanks to Purify juga ya dari Yep. Eman untuk akhirnya tidak terkena efek sisil yang lebih lagi dari Onyx. Blazing Duet juga berhasil untuk mengusir mundur dan backupan yang dilakukan sama Finn. Oke, upaya untuk ke arah bottom lane ternyata masih belum berhasil nih. Sementara Nile-nya sudah bergerak menuju ke arah lane dari Lutfi. Biar gak ngeganggu nantinya kalau emang mau ada di setup teamfight Turtle. Dan Turtle muncul. Siap untuk bisa memanggil peperangan. Bisa. Bisa. Ayo Iya. anak-anak kumpul gitu. Iya, cuman Onyx ya dengan membawakan Moskov ya dia ada advantage ya untuk bisa join the fight lebih cepat nantinya kalau bisa menggulung jumlah. Tapi Shogun udah mulai maju juga. Ya, tuh, vengeance-nya tuh. Lihat. Wait, ada satu lagi penalty zone tadi. Dan sekarang heavy spin tanpa ada follow up damage. Nah, langsung banting setir. Ya, ada resource yang cukup mahal juga ya. Flicker dibalas Flicker tadi Lutfi dan juga Shogun. Tapi heavy spinnya gak ada. Yang ngebuat harusnya Nael agak susah nih kalau misalkan emang mau paksa maju. Oke, dan pertempuran dia akan kembali terjadi karena Fury of the Phoenix udah langsung dikeluarkan pula Ranking Sandstorm terlihat dalam area tersebut. Keyboardnya menggila di bagian belakang dan mereka berhasil untuk bisa mendapatkan ke arah satu player yaitu Nile. Nile berhasil langsung ditumbangkan sementara sekarang Shogun yang masih berusaha untuk bisa ngedes sana sini dengan pages yang dia milikin. Shogun down, begitu juga dengan Finn. Yes, 3 tukar 1 ya. Wah, lagi-lagi nih. Onyx berhasil untuk menguasai objektifnya. 2 turtle didapetin. Lutfi-nya juga sudah mulai bergerak lagi ke outer top turret. Dan belum ada upaya bayaran yang bisa dilakukan sama Bigetron by Vitality untuk sejauh ini. Karena tadi resource gedenya itu ke-trigger sebelum memang mau peraduan kontes di turtle kan. Ya. Di atas tadi udah kebuka dari habis spin ya. Aida. Sementara Eman Aduh, masuk semua tuh di tornado itu. Segitu ya ternyata DMS di tornado ya. sakit banget sih. Memang Lumayan valid ya. bang, kesahabat kayak begitu. Inisiasi bisa, movement cepat juga, tapi Shogun ditabrak. Yap, Shogun yang berhasil kabur tadi dengan vengeance yang dia miliki dan sekarang langsung ditabrak penalty zone. Lebih habis main mencoba untuk bisa menyelamatkan sebenarnya Shogun dan coba lihat. Vengeance begitu mengerikan. Ada Spear of Destruction, Kelranya mendalam langsung join. Ada satu lagi Spear of Misari. Moreno bagi arah Moreno tertangkap basah. Moreno kali tidak bisa berkutik, 4 player berkumpul. Yes, dan itu dia upaya untuk bermain dari area heavy spin dan juga Vengeance memang on point, tapi kalah jumlah. Dengan Spear of Destruction yang connect, join the fight. Dan kemudian dari Bigetron by Vitality. Sekarang kehilangan secara total 3 pemain mereka. Karena ini cukup berbeda ya, Moreno memang bisa punya jarak. Cuma secara damage deal ini beda banget sama Kimi yang 2 kali tadi dibawain. Itu tadi loh, Spear of Destruction-nya dari ujung ke ujung. Oh, itu tadi kan ditembok banget tuh. Ya itu tombak LDR. Ombak LDR. Oke. Capek tuh LDR. Iya benar. Ya. Itu kan rela dibohongin kan. Oke, tapi dengan glowing one ya sama skip kembali lagi yang biasanya satu tim sama Baxia skip glowing. Makanya Kaget, fokusnya dari Suns ini langsung ke arah Ice Queen One. Oke, akan adakah upaya kontes? Karena Nail harusnya kayaknya bisa ngejaga nih nantinya untuk heavy spin buat mundurin Kairi. Yap. Ini masalah Lutfi kalau dibanting dia nggak langsung hilang.
Dia bakal bisa kembalikan lagi dengan satu. Penalti zone tapi tidak sempat dan itu dia. Berhasil mereka tadi mendapatkan ke arah satu player di mana sekarang kuantiti dari Onyx berkurang. 5 player dari pinggir tapi Vitality mereka bersiap untuk bisa mendapatkan lagi karena turtle tersebut akan seperti apa Kelra. Join ke dalam pertempuran. Shogun dia. Shogun mulai mengkiller dengan vengeance dan milikin. Kairi yang tertinggal sendirian ada 5 player tepat berada di belakangnya. Mereka bersiap untuk bisa melompat habis tapi. Hey Nail hampir saja. Nail selamat. Sanchez masih berusaha untuk bisa mundur juga menarik karena satu player Shogun. Final slash kembali menciptakan momen. Iya, itu dia. Dan akhirnya unggul jumlah untuk Bigetron walaupun keadaannya low HP. Jadinya kayak mereka nggak bisa langsung buru-buru ambil turtle-nya. Dan harusnya kita akan hanya melihat 2 turtle saja di game ketiga ini. Karena sesaat lagi kalau emang benar-benar gak ditahan, ini akan berubah menjadi lore. Ya. Oh tapi kayaknya bakal di-delay dulu ya. Dihajar. Dihajar kah? Karena keberadaan dari Bigetron kan tadi dipaksa untuk mundur. Tapi masalahnya sekarang Finn juga sudah mencari lagi informasi dan Nanael. Oke. Dan heavy spin. Shogun Moreno hadir. Mereka mendapatkan satu makanan yang sangat nikmat. Ya, perfect turtle memang tapi di fight lagi. Walah dan Nail yang tidak punya heavy spin kembali. Agarkan Nail bisa kabur dari tersebut karena masih ada Sans tadi mencoba untuk bisa mendapatkan karena Nail yang ada di bagian belakang tapi Shogun yang terjebak sendirian. Finn hadir, Finn siap untuk bisa mengeluarkan karena fatalingan dia miliki karena sekarang Kiboynya menjadi satu korban yang langsung dibanting. Wah itu vengeance sih sangat-sangat meresahkan ya. Dan Nail selamat dan juga itu tadi body block. Untuk Kairi bisa tabrakan Nanael tapi Spear of Destruction. Oke, connect. Spear of Destruction akan menunggu rekan-rekan yang masuk sebelum nantinya Kelra akan join pula. Enggak sih kayaknya ya. Enggak pindah. Damage-nya masih belum cukup dan jangan sampai terbawa adrenalin untuk adanya overcommit nantinya yang bisa dilakukan juga. Namun pertukaran yang dilakukan sama Bigetron juga masih worth pastinya. Parah. Iya, perfect turtle memang direlakan. Mereka nggak mau ngambil turtle-nya tapi sebuah flank yang nge-flank masalahnya jungle pak. Junglernya, kok bukan bisa? EXP, bukan roamer. Panda lagi makan bambu kali di situ deh. Lah ada orang. Lah yo, ya memang target langsung ke ke Ya Kelra kan. Ya udah makan moskop aja lah. Moskov yang di mana untungnya ada backupan yang cepat juga sih. Kalau nggak di backup tadi harusnya juga nggak tumbang. Oke, dan ada serangan dari Aramid. Eman berusaha untuk bisa menumbangkan ke arah satu auto turretnya tapi masih gagal. Tipis. Tipis. Itu digertak juga tumbang itu. Di apa namanya? Colek juga hancur. Gua tumbangin lu. Dikit lagi. Tumbang lu. Tuh, digertak gitu ya. Digertak kan gitu. Apaan lu? Tak mau lu. Hah? Enggak gitu ya. Enggak gitu. Tetap harus disentuh pak. Sabar dulu. Oke. Tapi ya walaupun memang dari segi objektif ya dipegang sama Onyx. Mereka juga unggul dari goldnya. Ini masih belum terlalu jauh loh. 1900 itu sangat-sangat bisa dikejar sama Bigetron by Vitality. Itu tipis masih. Tipis banget. Dan belum lagi nantinya bagaimana Finn yang akan mencari momentum bukan cuma dari Finn. Tapi jangan lupakan combo Nanael dan juga Shogunnya. Ya. Ini ya udah tinggal tunggu aja Moreno di belakang ngasih top damage. Dan Onyx. Ini benar-benar berarti kalau secara damage dealer ini nganderin kalah Kelra. Dan jangan lupakan Kelra ini tipikal Moskov yang range-nya nggak jauh kan. Dan sangat-sangat nanti bisa di outrange sama Moreno. Kalau dari deretan marksman kalau nggak salah Moskov ini yang jaraknya paling tipis deh. Terdekat kedua ya. Iya, terdekat kedua ya. Terdekat kedua atau terdekat pertama gitu. Ya. Pokoknya Makari tipis-tipis lah. Iya, tipis-tipis tuh. Ya terdekat kayaknya. Dan itu yang bahaya kan, kena outrange tapi Finn. Oke, nancep kali ini Spear Misery-nya. Iya, nancep ke bayangan sotongnya ya. Betul, sotong nancep tadi tuh. Dibagi dua itu, split bill. Oke. Sotong bagi duo, ada lagu itu. Bukan, Apa tuh? Tiko. Lordnya ini bakal dipancing sih harusnya. Bakal dipancing lagi. Tapi yang udah kita lihat dari perebutan objektif ini, Bigetron lebih sibuk untuk nyari orang sih. Iya. Gak masalah heavy spinnya dipakai sebelum perebutan objektif. Yang penting cari orang. Itu ya dari tadi yang digunakan. Dan sekarang Fatal Link kembali terlihat lagi Sesdrum. Selamat Kiboy. What? Final slash. Sorry karena 2 player tadi yang untuk sekarang penalty zone-nya. Sorry karena 4 player sekaligus Kairinya langsung paling arah berusaha untuk bisa join ke dalam pertempuran. Sekarang pertempuran kembali terjadi di area bin. Heavy spin udah langsung terlihat. Bahkan sekarang masih didorong-dorong lagi. Sejauh ini belum ada yang tumbang sama sekali. Wah itu dia, jual beli serangan. Battle pertukaran dari resource. Tadi Lutfi memang on point banget kena 4 orang. Tapi sayangnya lack of damage dari Onyx. 4 player tadi ya? 4 yang kena juga. Cuman karena kalau kita ngeliat untuk
Suns-nya lebih fokus untuk utility kan. Ya. Ice Queen, Glowing. Bukan sebagai eksekutor, jadi benar-benar ngandelin Kakel nantinya sebagai damage dealer dari Onyx. Yap. Dan gak instan gitu loh, butuh DPS kan. Tadi Kairi disuruh jaga jarak. Mundur. Mundur. Oh, Raging Sandstorm defensif. Oh, Raging Sandstorm. Dan sekarang waktunya untuk mereka kah? Menaikkan lagi RPM-nya. Lebih mundur jauh ke arah belakang. Ada Evis Minus sudah terlihat. Oh. Dan sekarang Sarsnya pun terjebak. Mereka kembali berhasil mendapatkan keuntungan. Bahkan sekarang Lupinya bukan kemana. D-Boy hanya bisa melihat dari kejauhan. Sekarang Bigetan dan Vitality mereka berhasil lagi menguasai di dalam arena pertempuran tersebut. Sementara sekarang Shogun dengan satu vengeance yang dari tadi sangat-sangat mengganggu. Fatali kembali terlihat di mana ada satu batikan. D-Boy-nya, Big Set Gun. Moreno kembali berkilau. Dan sekarang aksi pengeroyokan terjadi. Dan mereka berhasil mendapatkan lagi Kairi. Wah, banyak banget yang bisa didapat sama Bigetron. Mereka dapetin 4 pemain, mereka dapetin juga Lordnya untuk sekarang. Tanpa ada pertukaran sama sekali. Kelra hanya bisa melihat dari kejauhan Spear of Destruction. Gacha aja itu mah. Gacha, numpang Karena lewat. visionnya nggak ada kan? Nggak ada. Gacha itu. Numpang lewat. Assalamualaikum. Iya. Tapi ini dia untuk replay yang bisa kita lihat Final Slash ini. Bukan cuma Vengeance Heavy Spin, Final Slash dan juga Heavy Spin ini bisa menjebak ke arah Suns yang gak ada Purify tadi. Bagus banget. Bagus banget dan jangan lupakan Fury of the Phoenix. Tuh pinnya banting lagi. Ini bang, menu makanan lagi nih bang. Lanjut. Lanjut. Iya dan Kelranya juga kan gak join the fight kan. Iya. Kelranya agak sedikit berbahaya karena ya kayaknya kalah jumlah juga. Daripada kalau join the fight ini berbahaya, terwipe out. Itu kayaknya 4 yang dari BTR tuh. Udah. Tapi ntar dulu nih ada lagi nih. Pin yang masuk. Nih, makan lagi. Banyak terus ya. Iya, nih dessert. Nih appetizer, nih main course semua dikasih tadi. Kasih semua, diserahkan. Semua dikasih. Dilahap bulat-bulat juga Iya, masalahnya. prasmanan tadi itu mah. Tinggal pilih touchscreen kan mau kayak mana nih, kayak di warteg ya kan. Inner middle terus dan lihat Emannya. Buka duluan dia yang maju untuk cicil-cicil. Yap, ini Bahkan dia. event pun Kairi pun bonyok sekarang. Ini robot merah semangat untuk bisa mendapatkan gelar juara dari MPL. Ayo. Heavy Speed berhasil gak mendapatkan tapi masih ada satu pribadi dalam dari Kelra. Namun sekarang kesempatan untuk Finn. Penalty zone. Ini langsung lompat ke arah depan. Sementara Kelranya masih berbangun untuk bisa menghilangkan lagi Caroline yang ada di bagian belakang. Sekarang pertempuran kembali terpisah. Dimana sekarang Lupia tidak akan sanggup lagi untuk menerima begitu banyak damage yang masuk ke dalam tubuhnya. Kita Vitality. Mereka masih mendominasi. Finn tidak ada satu pribadi banting. Selesai. Kelra didapatkan. Itu dia tujuan tadi dari Heavy Spin. Ke-trigger dari Purify. Iya, nggak ada wave tapi kali ini Giboy. Iya masih lanjut, masih ada menu makanan yang siap untuk disantap. Karena kali ini kita Vitality mereka seperti udah siap untuk bisa mendapatkan gelar dari juara MPL. Match point. Match point bagi Suns.